Hijrahnya Nabi ke Madinah membuka lembaran baru kehidupan umat muslim dalam mendalami ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jejak dakwah Nabi Muhammad SAW selama di kota Madinah tidak hanya dapat ditelusuri dari keberadaan Masjid Nabawi semata. Tepat di sebelah barat masjid kedua terbesar di dunia yang juga menjadi makam Nabi Muhammad SAW ini berdiri 5 buah masjid yang terkait erat dengan kehidupan Rasulullah SAW dan 4 khalifah Khulafaur Rasyidin. Saya sekarang ada di depan masjid yang disebut dengan Masjid Ghamamah, dan kita juga bisa melihat bahwa di latar belakang saya langsung Masjid Nabawi. Posisi ini ada di posisi barat, tepatnya di barat dayanya Masjid Nabawi, dan di sini ada 5 masjid di sekitar wilayah sini yang bertebaran di sini, berdampingan, tidak terlalu jauh. Ada yang ini adalah Masjid Ghamamah, kemudian ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Utsman, ada Masjid Ali. Yang agak lebih jauh sedikit dari sini adalah Masjid Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberi segala nikmat. Salawat serta salam dipanjatkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Sahabat Rasul, kalau kita mengunjungi kota Madinah, kita akan menemui 5 buah masjid dengan bangunan cukup sederhana, namun menyimpan sejarah besar perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menciarkan Islam berabad-abad lamanya. Tepat di jantung kota, tak jauh dari Masjid Nabawi berada, berdiri Masjid Ghamamah dan 4 masjid yang menyandang nama keempat khalifah. Masjid Abu Bakar, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Uthman bin Affan, dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Bukan tanpa alasan Masjid Nabi dan keempat sahabatnya ini berdiri, karena di kota yang dulunya bernama Yastrib inilah Nabi memimpin sebagai seorang kepala negara dan juga kepala agama. Nah, ini dulu semua lapangan, dan zaman Rasul, zaman sahabat tidak ada masjid-masjidnya, dan lapangan inilah yang dulu dipakai oleh Rasul Muhammad SAW untuk berbagai macam aktivitas. Lapangan ini untuk bermacam aktivitas ibadah. Jadi kalau kita melihat lebih mudah, kalau terlihat dari sini sebenarnya kubah hijau itu adalah rumah Rasul SAW, dan sekelilingnya adalah rumah sahabat Nabi SAW. Di sana juga ada Masjid Nabawi. Maka aktivitas beliau, kalau beliau melaksanakan sholat-sholat, aktivitas ibadah yang perlu lapangan, tempatnya di sekitar wilayah ini. Sahabat Rasul, meski telah mendirikan Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah, namun semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW seringkali melangsungkan sholatnya di sebuah tanah lapang. Merujuk pada fikih Islam, pada zaman Nabi SAW, hamparan tanah lapang tempat berlangsungnya ibadah ini disebut dengan istilah musolla. Tentu istilah ini berbeda dengan pemahaman kala ini, yang mana musolla berarti tempat sholat kecil yang tidak dipakai untuk sholat Jumat, namun hanya untuk sholat 5 waktu. Dan ada pula istilah jami' atau masjid jami' dipergunakan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Di tempat ini pula lah ratusan tahun yang lalu para sahabat Nabi dan alim ulama menjadi saksi kepatuhan dan ketaatan Nabi dalam menegakkan tiang agama. Ini semuanya dibangun di masa ketika Madinah ini dulu gubernurnya adalah orang luar biasa, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Di mana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala memimpin Madinah ini, bahkan juga nanti sempat dimasukkan wilayah Taif juga masuk di wilayah kuasaannya.
dari mulai tahun 87 Hijriah sampai sekitar tahun 92 Hijriah. Beliau memimpin Madinah ini, dan ini semua dibuat di masa Umar bin Abdul Aziz. Didirikan masjid-masjid ini sebagai bentuk, selain untuk masjid juga digunakan sebagai sebuah monumen, semacam monumen untuk kenangan sejarah, di mana ini dikenal dengan Masjid Musolla. Artinya disinilah dulu lapangan yang dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Dari masa Umar bin Abdul Aziz itulah kemudian terus berjalan, diperbaiki, perbaikan sampai yang bisa kita lihat masih berdiri dengan kokoh sampai hari ini. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menciarkan Islam tak luput dari bantuan para sahabat terdekatnya. Merekalah golongan pertama yang mengakui kerasulan Muhammad SAW dan menyatakan diri sebagai pemeluk agama Islam. Salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan pribadi Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah pribadi yang dikenal pemberani, teguh pada pendirian, dan sahabat Nabi yang paling dalam ilmunya. Ia bahkan mempunyai tempat khusus di hati Nabi SAW. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq lah yang menemani perjalanan hijrah Rasulullah ke tanah Madinah, melayani dan menjaga Nabi seolah ia tidak mempedulikan nyawanya. Maka tidak jauh dari Masjid Ghamamah berdiri sebuah bangunan masjid sederhana berbentuk segi empat dengan batu basal sebagai bahan bangunannya. Di tempat inilah sahabat Nabi SAW Abu Bakar As-Siddiq seringkali menyendiri, menjadikannya tempat khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di atas tertulis 1254 Hijriah. Ini tahun yang sempat disematkan terakhir untuk perbaikan masjid ini terakhir. Karenanya kita masih bisa melihat desainnya pun masih desain masa Turki Utsmani, persis seperti Masjid Ghamamah juga masjid yang lainnya. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kesempatan beliau melakukan aktivitas tempat ini. Contohnya adalah sebuah peristiwa di mana suatu hari ada terjadi gerhana matahari. Begitu gerhana, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumah beliau kemudian beliau berjalan ke arah musola ini, ke arah tempat lapangan ini, kemudian berjalan dengan tergopoh-gopoh sampai jatuh selendang beliau dengan wajah yang terlihat begitu takut dan khawatir ketika terangnya siang hari seperti ini kemudian tertutup oleh gerhana. Maka itulah kemudian Rasulullah SAW kemudian meminta sahabat untuk mengumumkan agar melaksanakan ibadah sholat gerhana. Dalam khutbahnya Rasulullah bersabda bahwa peristiwa ini merupakan peringatan atas azab Allah. Maka takutlah atas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirikanlah sholat dan bersedekahlah. Adalah hal yang sangat bertolak belakang atas realitas yang terjadi pada saat ini, di mana masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengabadikan kekuasaan ilahi ini dibandingkan bermunajat kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Pada zamannya, masjid ini hanya sebuah musola atau tanah lapang. Di tempat ini pula sahabat Abu Bakar pernah menjalankan sholat Idul Fitri bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disinilah untuk pertama kali sekaligus terakhir kalinya Nabi Muhammad SAW melakukan sholat gaib atas wafatnya seorang sahabatnya yang jauh, yakni Raja Najasyi Absam bin Abjar. Pada satu waktu Nabi Muhammad SAW mendengar kabar tentang wafatnya Raja Najasyi, pemimpin negeri Habasyah di Ethiopia. Semasa hidupnya, raja yang amat arif dan bijaksana ini memimpin rakyatnya dengan adil, sehingga masyarakatnya hidup makmur dan sejahtera. Dikala mendapatkan tekanan yang tak terhingga dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sebagian umat muslim untuk berlindung di negeri Habasyah.
Meskipun kala itu sebagai pemeluk Nasrani, Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada pengikut Nabi. Bahkan ia menolak gunungan emas sebagai suap dari kaum Quraisy untuk menyerahkan umat muslim dan mengeluarkan dari negeri Habasyah. ولا تكادون في بلادي بورك فيك أيها الملك الرحيم. Berbagai kesaksian dan pesan dari Nabi Muhammad SAW menggugah hatinya dan kemudian menyatakan diri sebagai pemeluk agama Islam. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW bersahabat dengan Raja Najasyi. بعض كرامة دينكم. Saat mendengar kabar atas wafatnya, Nabi Muhammad SAW dengan segera memimpin sholat gaib di musola lapangan ini, yakni sholat jenazah yang jenazahnya tidak berada di hadapan yang sholat tersebut. Begitu juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat istisqa umpamanya, di mana ketika kering sangat panjang dan tidak kunjung turun hujan, maka Nabi SAW para sahabat melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan kurang lebih di sekitar wilayah ini juga. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di lapangan yang luas ini untuk melaksanakan sholat, berdoa bersama-sama, melaksanakan sholat istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu masjid tua yang berdiri di tanah Madinah adalah Masjid Umar bin Khattab. Masjid ini berada di ujung paling selatan di antara Masjid Rasul dan masjid ketiga Khulafaur Rasyidin lainnya. Masjid Umar dibangun oleh Samsuddin Muhammad Ibnu Ahmad As-Salawi di tahun 850 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Mahmud di tahun 1254 Hijriah. Kemudian putranya Abdul Majid di tahun 1266 Hijriah dan berdiri kokoh hingga saat ini. Dan menjadikannya sebagai pengingat atas perjuangan dan kepemimpinan beliau dalam menciarkan Islam. Perjalanan hidup Umar bin Khattab sebagai pribadi yang amat dekat dengan Nabi Muhammad SAW juga menjadi tauladan bagi umat muslim. Amirul Mukminin Umar bin Khattab selalu tegas dalam urusan agama. Bahkan persebaran Islam semakin luas di zaman kepemimpinannya. Suatu ketika Rasulullah bercerita bahwa Allah telah menyiapkan surga bagi Umar meskipun beliau masih hidup di dunia. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang juga adalah khalifah ketiga. Pribadinya dikenal sebagai seorang pebisnis ulung yang sangat pemurah hati. Semasa hidupnya, sahabat Utsman radhiyallahu anhu seringkali mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat, termasuk saat ia harus mengeluarkan uang membeli sebuah sumur untuk kepentingan masyarakat saat kekeringan melanda Madinah. Ia juga berperan besar dalam pembukuan Al-Quran. Sebuah masjid bernama Masjid Utsman bin Affan berdiri tak jauh dari Masjid Khulafaur Rasyidin lainnya. Sementara tepat di seberang Masjid Umar bin Khattab berdiri Masjid Sahabat Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat atau terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Masjid ini dibangun di rumah Ali bin Abi Thalib pada zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Masjid Ali bin Abi Thalib sempat mengalami renovasi beberapa kali, bahkan mengalami perluasan hingga 682 meter persegi di bawah kepemimpinan Raja Fahd pada tahun 1411 Hijriah. Disinilah dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah melangsungkan sholat Idul Fitri. Masjid Ghamamah menyimpan sejarah tersendiri pada syiar Nabi. Saat itu tatkala sedang melangsungkan khutbah, sebuah peristiwa alam terjadi. Sebuah peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saat Nabi SAW khutbah dinaungi oleh awan, sehingga teduh, karena itu dulu ada lapangan panas seperti ini, bisa dibayangkan kemudian dinaungi oleh awan, maka langkah nikmatnya, sebuah kenikmatan dinaungi oleh awan, maka kemudian disebut menjadi Masjid Ghamamah. Dan ada yang menyebutkan bahwa Nabi SAW sholat Id terakhir beliau di tempat ini. Sholat Id terakhir beliau di tempat ini, dan kemudian Nabi SAW
sholat di tempat ini, kemudian ini dijadikan monumen seperti yang kita lihat tadi menjadi Masjid Ghamamah. Tak mungkin awan tebal tiba-tiba datang menjadi peneduh menaungi Nabi dan para jamaahnya jika bukan karena seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah nama Ghamamah yang berarti awan disematkan sebagai penanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Di tanah musola ini Nabi Muhammad SAW seringkali menggemakan takbir dan menggelar sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha bersama para sahabat dan pengikutnya. Namun di tempat ini pula Nabi Muhammad SAW melangsungkan sholat Idul Fitri untuk terakhir kalinya. Semasa hidupnya Nabi SAW selalu menyambut datangnya hari kemenangan Idul Fitri dengan penuh keagungan. Beliau selalu mandi atau membersihkan diri sebelum melangsungkan sholat Id dan menggunakan wangi-wangian bagi kaum laki-laki. Beliau juga selalu mengawali dengan makan sebelum melangsungkan sholat Id sebagai penanda bahwa hari ini tidak lagi puasa Ramadan. Namun sebaliknya, pada perayaan Idul Adha, Nabi akan makan setelah melangsungkan sholat Id. Nabi juga memberikan adab untuk mengumandangkan gema takbir sejak tanggal 1 Syawal hingga khotib naik ke mimbar pada hari raya Idul Fitri dan hingga berakhirnya hari Tasyrik pada Idul Adha. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Maka tatkala Idul Fitri datang, Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya menyambutnya sebagai sebuah kemenangan besar. Kemenangan menaklukkan godaan syaitan yang ada di dalam diri, serta kemenangan melawan musuh yang ada di depan mata dengan membersihkan kemenangan tersebut dengan mengeluarkan zakat. Ketika selesai sholat Id, diriwayatkan bahwa diriwayatkan Hasan, dalam riwayat yang Hasan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bertemu antara mereka di hari Id, mereka akan mengatakan tuqabbala minna wa minka, tuqabbala minna wa minkum, semoga diterima dari kami dan dari amal Anda semuanya. Artinya ucapan selamat semoga diterima. Dan artinya kalau Id itu maka fokusnya adalah bagaimana amal yang sangat panjang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ucapan selamatnya kalau hari Id adalah semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Sahabat Rasul yang dimuliakan Allah, semasa hidupnya Nabi selalu memilih untuk berangkat menuju sholat Id dan pulang dari jalan yang berbeda. Bukan tanpa maksud, sebagai sumber ilmu, langkah Nabi ini untuk memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menanyakan segala hal yang menjadi keraguan di hati mereka. Nabi juga mengisyaratkan untuk kita bertemu dengan lebih banyak umat muslim dan menjalin silaturahmi. Dalam arti syiar, pergerakan Nabi Muhammad SAW ini juga memancing reaksi dari lawan-lawannya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini untuk mensyiarkan, jadi supaya terlihat pergerakan muslimin di luar rumah mereka. Bergerak muslimin, ini menarik, penting sekali. Bisa terbayang bahwa ini adalah syariat yang menunjukkan syiar Islam, syiar yang sangat besar, sehingga disebutkan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani melihat kebesaran Islam seperti itu, maka ini menunjukkan izzah, kemuliaan muslimin dengan sholat Id di lapangan seperti itu dalam keadaan gembira. Karena orang Id semua dalam keadaan gembira. Dalam keadaan gembira, muslimin bersalaman, bertemu, saling berdoa, bercengkrama, dan seterusnya dalam pakaian yang indah. Sebuah syiar yang sangat istimewa dan besar. Dan kalau muslimin bergerak, Nabi berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda, itu artinya akan ada pergerakan muslimin juga yang lain sama, maka sungguh terbayang betapa istimewanya. Sahabat Nabi yang dimuliakan Allah, sepatutnya kisah Nabi Muhammad SAW selalu menjadi cermin dan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan kisah Nabi, selayaknya Ramadan kali ini kita berintrospeksi, melihat kepada diri sendiri dan memperbaiki segala amal ibadah kita. Karena kita tidak pernah bisa mengetahui apakah Ramadan ini akan jadi yang terakhir yang kita temui, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk bertemu Ramadan berikutnya.